Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di pertemuan perdana untuk mata kuliah Machine Learning. Baik, di sini untuk pertemuan perdana kita akan membahas tentang rules perkuliahan, ya. Rules perkuliahan. Nah, untuk rules perkuliahan ini kita akan membahas tentang aturan-aturan, ya. Itu aturan yang ada pada perkuliahan machine learning, ya. Nah, untuk selanjutnya di sini sebentar, di sini masih ya. Nah, di sini ada perkenalan diri. Nah, untuk perkenalan diri saya menganjurkan teman-teman untuk ke situs e-learning dari Universitas Teknologi Sumbawa. Sebentar, saya share dulu. Sini saya share dulu. Sini Windows Capture-nya kita ganti ke Opera, ya. Oke, nah sini ada Opera. Nah, tadi teman-teman kalau untuk perkenalan diri bisa masuk ke elearning.uts.ac.id. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman belum memiliki akun untuk e-learningnya, jadi teman-teman bisa membuat akun terlebih dahulu, ya. Nah, di sini ada you are not logged, atau Anda belum masuk ke dalam elearning.uts.ac. Nah, teman-teman bisa langsung login di sini, ya. Bentar, ini agak lemot, sebentar. Nah, ini kalau misalnya udah terdaftar, karena ini saya sudah save, jadi otomatis untuk username dan passwordnya sudah ada. Nah, kalau teman-teman belum ada, jadi teman-teman bisa create new account untuk membuat akun di dalam e-learning UTS ini. Jadi tinggal create new account, terus mengikuti tahap-tahapannya untuk mengakses elearning.uts.ac. Nah, di sini saya akan login, ya, untuk elearning.uts-nya. Nah, di sini dikarenakan saya sebagai dosen pengampu MK, jadi saya di sini berperan sebagai admin, ya. Nah, kalau di sisi mahasiswa tampilannya nanti akan seperti di site home. Nah, di sini sudah ada, ya. Di sini sudah ada mata kuliah yang sudah diupload ataupun yang sudah dibuat dari dosen-dosen UTS, ya. Di sini untuk yang kita pelajari yaitu machine learning. Jadi teman-teman bisa langsung search, ya, machine learningnya aja boleh. Nah, karena kalau untuk admin dia akan tampilnya di sini, tapi teman-teman nggak usah khawatir karena akan ada di dashboard teman-teman. Nah, ini ada untuk kelas B, ya. Di sini ada juga kelas C sama D. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman adalah kelas B, jadi teman-teman tinggal mengakses untuk kelasnya masing-masing, ya, baik itu kelas A, kelas B. Nah, di sini sudah ada pengumuman, jadi teman-teman bisa mengklik pengumuman, ya. Nah, di sini ada perkenalan. Untuk perkenalannya langsung aja diklik. Nah, di sini akan ada kata-kata pengantar dari saya sendiri. Terus di sini akan ada sesi perkenalan, tinggal diklik aja, terus diisi di bagian di sini. Klik check here to enter the chat now. Nah, jadi bentar, karena ini beradanya di Opera baru atau new tab-nya.
tunggu sama teman-teman biar bisa lihat. Nah ini dia. Jadi teman-teman tinggal menuliskan misalnya di sini namanya siapa gitu ya, misalnya namanya Herpandi, tempat tanggal lahir ya, tempat tanggal lahir dan sebagainya, prodi, hobi dan kalau bisa selengkap-lengkapnya. Nah ini tinggal di send. Nah ini nanti akan ada history chat teman-teman di e-learning UTS ya, di e-learning UTS tempatnya itu di MK Machine Learning. Nah di sini nanti akan ada nilai tersendiri dari saya ya apabila teman-teman melakukan perkenalan di e-learning UTS ini, karena itu adalah salah satu tahapan kita dalam memulai perkuliahan ini ya. Nah setelah pengumuman teman-teman bisa kembali ke general boleh. Nah di sini untuk melihat materi yang sudah saya upload ya, di sini ada rule perkuliahan dan RPS. Nah rule perkuliahan dan RPS ini berisi video pembelajarannya. Video pembelajaran itu video yang sedang saya buat saat ini. Nah nantinya ini akan ngedirect ke YouTube ya, YouTube. Jadi video yang saya buat saat ini nantinya akan saya upload ke YouTube. Jadi di sini yang saya upload hanyalah link. Nah di sini ada RPS. Nah ini di sini teman-teman bisa klik aja. Nah di sini juga ada slide presentasi. Nah di sini akan ngedirect ke driver saya. Nah di sini saya sudah upload untuk RPS-nya sama slide presentasi yang sedang kita presentasikan sekarang. Oke. Jadi untuk kedepannya semua slide ya ataupun semua pembelajaran akan saya upload di e-learning.uts. Jadi teman-teman secara otomatis akan membuat akun e-learning.uts.ac.id. Nah ini ada ada persesinya ya, saya atur berdasarkan persesi di mana kita melakukan 14 pertemuan ya tatap muka. Di sini ada tanggal 21 karena kan kita kemarin ada terkendala waktu penjadwalan di mana pembagian kelasnya belum selesai, tapi kita sudah disuruh mengajar gitu. Jadi kita agak telat memulai perkuliahannya untuk semester ini. Jadi kita akan menyesuaikan, mungkin di minggu ketiga, minggu keempat kita akan langsung 2 pertemuan ya. Mungkin untuk sesi perkenalannya bisa sampai sini, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke sebentar, saya share dulu untuk whiteboardnya. Oke, whiteboard, kita ke whiteboard. Oke, di sini sudah ada ya, sudah down ya. Tadi untuk sesi perkenalannya di mana, harus ngeceknya di mana. Nah, kita langsung ke materi yang pertama. Baik, untuk materi yang pertama di sini yang saya akan tekankan yaitu materi dan model perkuliahan. Nah, materi dan sebentar ada chat masuk. Nah di sini ada materi dan model perkuliahan. Nah untuk materi dan model perkuliahan, untuk di semester ini kita akan melakukan perkuliahan model online learning dan daring ataupun daring learning ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar daring itu apa ya. Jadi daring itu adalah salah satu solusi dikarenakan kita masih mengalami wabah COVID-19 ya, masih mengalami wabah COVID-19. Nah nanti online learning ini akan kita lakukan selama 1 semester ya. Jadi semua pembelajarannya jarak jauh selama 1 semester. Nah untuk pembelajaran minggu pertama yang sebenarnya saya rencanakan itu tentang yang saya untuk peminggu pertama yang saya rencanakan sebenarnya itu
akan mengadakan daring sinkron. Mungkin teman-teman harus paham juga di sini, dimana daring itu dibagi menjadi dua. Ya, di sini ada sinkron sama asinkron. Nah, contohnya sinkron itu misalnya kita melakukan pembelajaran via Zoom. Ya, via Zoom. Nah, dimana Zoom ini kan kita melakukan pembelajaran daring secara dua arah. Ya, dua arah. Nah, untuk asinkron sendiri itu hanya satu arah. Misalnya saya membuat video pembelajaran ya, baru filenya saya upload di e-learning ataupun di media lainnya, e-learning ataupun media lainnya. Nah, baru teman-teman melakukan pembelajaran mandiri dengan melihat video pembelajaran yang sudah diupload oleh dosen masing-masing. Itu merupakan pembelajaran asinkron. Nah, sebenarnya untuk yang pertama kemarin sudah kita rencanakan untuk sinkron, dikarenakan kendala jaringan ya, banyak teman-teman juga yang nggak bisa akses Zoom-nya karena kan masih ada yang KKN, terus masih ada di kampung, terus jaringannya juga agak terputus. Jadi saya rasa untuk yang pertama kita lakukan asinkron aja. Oke. Nah, untuk kedepannya mungkin kita akan selang-selingi kalau bisa ya, kita lakukan sinkron baru asinkron. Itu pun kalau misalnya jaringannya bisa mendukung. Nah, di setiap satu pertemuan ya, kita akan membahas tentang penyampaian materi. Jadi setiap pertemuan itu akan ada penyampaian materi. Nah, penyampaian materi, terus untuk di setiap pertemuan itu akan ada diskusi dan tanya jawab. Nah, apabila bentuk pembelajarannya sinkron ya, nah mungkin teman-teman bisa melakukan diskusi dan tanya jawab itu melalui bisa melakukan diskusi dan tanya jawab secara langsung ya, langsung kan kita dua arah. Nah, untuk asinkronnya seperti apa ya? Asinkronnya itu teman-teman bisa melakukan via chat ya, bisa misalnya di platform YouTube ya, YouTube, karena video ini akan saya upload di YouTube ya, walaupun misalnya linknya itu akan saya upload ke e-learning UTS. Nah, ini bisa di YouTube ataupun via WhatsApp grup ya, jadi via WhatsApp grup. Nah, itu adalah yang akan kita lakukan dalam satu pertemuan. Terus akan ada kegiatan mandiri. Sini mungkin teman-teman yang sudah pernah mengikuti MK saya mungkin sudah paham kegiatan mandiri itu apa ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang baru mengikuti MK saya, kegiatan mandiri itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Terus akan ada kegiatan terstruktur di setiap pertemuan ya. Terus kegiatan terstrukturnya itu berupa proyek dan akan dipresentasikan pada saat sebelum UTS ya. Di sini berarti sebelum UTS dan sesudah UTS ya. Nah, kita akan ke slide berikutnya. Oke, di sini slide berikutnya memilih koordinator kelas. Nah, di sini untuk teman-teman memilih dari jumlah mahasiswa, mungkin bisa memilih salah satu dari temannya sebagai koordinator. Jadi kalau misalnya ada keperluan mendadak, koordinatornya bisa menghubungi saya secara langsung. Nah, terus kalau untuk grupnya kan sudah ada semua, jadi di sini done. Oke, baik, untuk slide berikutnya di sini ada bidang pembelajaran. Oke, di sini saya akan jelaskan secara singkat. Kalau berdasarkan dari Kementerian Pendidikan, di mana satu SKS itu berisikan 3 kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama itu adalah tatap muka ya, terus kegiatan terstruktur, terus kegiatan mandiri.
dimana untuk kegiatan tatap mukanya itu berupa 50 menit ya, terus untuk kegiatan terstrukturnya itu 60 menit, itu 1 jam. Di sini untuk kegiatan mandirinya 1 jam. Jadi dari kementerian sudah diatur di mana untuk satu SKS-nya itu terdiri dari tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri ya. Nah, kalau untuk 3 SKS, jadi teman-teman tinggal kalikan ya, berarti 3 kali 1 60 menit ya, terus 3 kali 60 untuk kegiatan mandirinya, terus 3 kali 50 untuk kegiatan tatap mukanya. Nah, berdasarkan dari jadwal di dalam kelas ya, setelah saya lihat jadwal di UTS telah memberikan kita waktu hanya 1 jam 40 menit untuk 33 SKS. Nah, dimana ini kita bisa atur ya, kita bisa atur untuk kegiatan tatap mukanya kita akan laksanakan selama 1 jam ya. Jadi setiap pertemuan untuk tatap mukanya kita hanya melakukan 1 jam. Nah, untuk kegiatan terstrukturnya ini sebenarnya 20 menit ya, menyesuaikan dari waktu yang diberikan dari UTS. Sini ada 20 menit dan 20 menit ya. Nah, sini ada 20 menit, 20 menit. Jadi kita hanya tatap muka 1 jam, sisanya 20 menitnya teman-teman melakukan kegiatan terstruktur ya. Di sini ada kegiatan mandiri juga 20 menit. Mungkin teman-teman bisa dipahami, atau ada pertanyaan silakan di chat di grup WA. Nah, aspek pembelajaran. Nah, tatap muka itu kita ngapain aja? Nah, tatap muka itu ada diskusi kelompok. Di sini ada diskusi kelompok. Jadi teman-teman nanti membuat kelompok maksimal 5 orang ya, maksimal 5 orang untuk melakukan kegiatan mandiri dan kegiatan terstruktur ke depan ya. Terus tanya jawab. Jadi yang kita lakukan dalam tatap muka itu hanya tanya jawab. Maksudnya yang kita lakukan di tatap muka itu tanya jawab, terus diskusi, terus melakukan studi kasus. Jadi kita melakukan case study ya, misalnya kita mereview suatu jurnal, misalnya kita review, terus kita menyelesaikan dengan cara kita sendiri ya, bukan ceramah. Nah, ini yang dianjurkan dari UTS. Jadi sebenarnya di perkuliahan itu tidak ada ceramah ya, tidak ada ceramah, atau tidak dianjurkan untuk melakukan ceramah gitu. Berarti hanya satu arah gitu ya. Ini tidak dibolehkan. Nah, yang menjadi permasalahannya, apakah teman-teman apakah teman-teman sudah memahami apa itu machine learning ya, terus dasar-dasarnya apa. Nah, ini sebenarnya menjadi bahan pertimbangan saya sendiri, apakah dilakukannya bukan ceramah atau ceramah selama 30 menit atau 40 menit baru kita melakukan diskusi dan tanya jawab. Mungkin itu bisa kita diskusikan ya di dalam grup nanti. Nah, tapi anjuran dari UTS itu bukan ceramah. Tapi kalau dari saya mungkin akan ada selingan ya. Mungkin kita kasih materi selama berdasarkan tatap muka yang tadi selama 1 jam. Mungkin kita isi saya memberikan materi selama 40 atau 30 menit. 40 menit baru kita diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Kalau dari saya sendiri seperti itu. Nah, untuk kegiatan mandirinya nanti setiap pertemuannya akan seperti apa? Nah, kegiatan mandiri itu misalnya mempelajari materi. Nah, misalnya materinya untuk pertemuan pertama bahasa Python. Misalnya bahasa Python. Nah, teman-teman ini harus mempelajari materi dari bahasa Python, baik itu misalnya buku ya, terus ataupun e-book
ebook ya. Terus misalnya jurnal yang membahas tentang Python ya, bahasa Python. Nah, nanti ini akan ada laporannya ya, akan ada laporan. Nah, ini laporannya akan diubah ke dalam bentuk tugas. Jadi akan ada tugas setiap minggunya berupa kegiatan mandiri, misalnya baik itu mereview buku ya, mereview buku berjudul bahasa Python ya, misalnya nih, karena ini adalah misalnya di pertemuan pertama nanti kita akan membahas tentang bahasa Python, maksudnya di pertemuan berikutnya itu adalah. Terus ini ada kuis juga bisa, kegiatan mandirinya berupa kuis, latihan soal ya, jurnal, ebook dan lain-lain ya. Mungkin sampai sini bisa dipahami ya. Nah, untuk kegiatan terstrukturnya itu berupa project prototype. Nah, jadi setelah kita melakukan review jurnal ya, nanti didapatkan permasalahan yang ada pada jurnal. Ada permasalahan. Nah, mungkin untuk mereview jurnal ini akan saya bagi lagi, ada yang tugas individu, dan tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya ini nanti akan berfokus ke permasalahan-permasalahan yang lebih spesifik yang akan diangkat pada project prototipenya ini. Jadi ini akan berkesinambungan antara kegiatan mandiri dan kegiatan terstruktur. Nah, jadi sebelum mengarah ke judul prototipenya, nanti akan ada presentasi sebelum UTS berupakan review dari jurnalnya ya, misalnya review dari jurnal yang mengangkat tentang lemahnya bahasa Python pada penyelesaian masalah A misalnya. Nah, mungkin teman-teman bisa mempresentasikan ini, terus merekomendasikan algoritma yang baru, maksudnya algoritma yang lain. Nah, algoritma yang lainnya itu nanti akan diterapkan pada project setelah UTS ya. Mungkin sampai sini bisa dipahami ya untuk tatap mukanya, kegiatan mandiri sama kegiatan terstruktur. Baik, untuk deskripsi singkat mata kuliahnya, untuk mata kuliah ini kita akan melakukan selama 14 kali pertemuan ya. Terus 12 kalinya 12 kali pertemuan itu akan dilakukan tugas mandiri, kegiatan mandiri, tatap muka sama kegiatan terstruktur. Diserangkan untuk 2 kali itu akan diisi oleh UTS dan UAS. Nah, terus yang ditekankan itu ya kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk 1 semester ke depan. Nah, ini teman-teman bisa menginstal Anaconda ya, platform Anaconda untuk bahan prakteknya. Nanti insya Allah di pertemuan ketiga, ketika kita dasar-dasar dan pengenalan untuk mesin learningnya sudah dapat, baru kita masuk ke praktek, yaitu menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, mungkin teman-teman bisa menginstal terlebih dahulu ke laptopnya masing-masing untuk aplikasi Anaconda-nya, karena Anaconda ini akan sudah include Python ya, Python dan Jupyter ini sebagai IDE-nya ya. Nah, terus di sini tatap muka. Nah, di sini ada materi mana kita akan membahas ya. Di pertemuan pertama itu yang akan kita bahas yaitu tentang Introduction to Digital Transformation and Machine Learning in Industry 4.0. Nah, di sini yaitu pengenalan perubahan digital dan machine learning pada dunia industri 4.0. Nah, di sini ada pengenalan bahasa Python ya, yang kedua.
kita ada pengenalan bahasa Python dan pemrograman komputer basic 1. Untuk ketiga ada tipe data, variabel. Ya, di sini adalah untuk bahasa Python-nya. Jadi pada bahasa Python nanti untuk prakteknya itu yang kita bahas adalah data tipe data, variabel, basic input output operation, basic operator. Ya, terus boleh untuk pertemuan keempat di sini ada boolean value, condition execution, terus logical and bitwise operation. Nah, ini sudah masuk ke intermediate, itu sudah masuk ke tengah-tengah dia. Nah, di sini teman-teman bisa baca sendiri. Jadi intinya untuk pertemuan pertama sampai ke 7 itu kita akan prioritaskan ke praktek. Ya. Kita akan prioritaskan ke sorry. Ini dari pertemuan kedua sampai ke 7 itu akan kita prioritaskan ke praktek. Biar untuk prototipenya nanti akan jalan. Nah, ini pertemuan 2 sampai 7 ya. Akan praktek. Nah, untuk pertemuan ke-8 sampai ke-12 ini kita akan membahas tentang apa ya? Ini algoritma. Ya. Sebentar. Mungkin ada ketinggalan slide-nya nih, sebentar ya. Bentar, saya lihat dulu. Oke, tidak ada. Nah, di sini ada algoritma KNN yang akan kita bahas. Terus kita nanti bisa langsung mengeksekusi pada anaconda. Terus ada algoritma surprise and unsurprised ya. Terus regresi linear, klasifikasi and prediction ya. Terus clustering and KNN algorithm ya. Ini adalah algoritma yang populer digunakan di machine learning. Jadi setelah kita mendapatkan dasar-dasar untuk melakukan pemrograman di pertemuan kedua sampai ke 7, baru kita membahas tentang algoritma, terus menyelesaikan beberapa case study ya, menggunakan algoritma yang akan kita bahas di pertemuan 8 sampai yang ke-12. Nanti di pertemuan 10, 11, 12 akan diselingi di akhir untuk melakukan presentasi kelompok, presentasi project. Ini planning. Bisa berubah, bisa tidak ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan mandirinya ini teman-teman silakan membuat kelompok ya, maksimalnya itu 5 orang ya. Ini maksimal 5 orang. Nah, nanti tugasnya akan menyusul ya, tugasnya akan menyusul. Nah, ini untuk kegiatan mandirinya berdasarkan dari tadi saya jelaskan, untuk dipresentasikan di depan, kemudian dijadikan acuan project UTS, pasca UTS ya. Jadi nanti akan ada presentasi seperti yang saya bilang tadi, presentasi sebelum UTS, yaitu berupa jurnal ya, berupa jurnal yang direview. Terus di sini setelah UTS yaitu berupa project prototype. Oke, mungkin bisa, kalau ada yang kurang paham mungkin bisa ditanya di grup ya. Nah, untuk kegiatan terstrukturnya itu presentasi project ya. Ini berpresentasi project. Nah, untuk sistem penilaiannya sendiri kalau saya sendiri untuk UTS-nya itu hanya memberikan nilai 10% ya. Jadi untuk UTS itu hanya nilainya 10%. Nah, terus berbentuk ujian tertulis ya. Ujian tertulis. Nah, ini masih planning dikarenakan saya juga berdasarkan dari perintah dari UTS
ya, anjuran dari UTS, entah itu nanti akan seperti apa, apakah ujian tertulisnya take home atau di ruangan tertutup ya. Nah, untuk UTS-nya itu akan dilakukan pada pertengahan semester ya. Terus materinya itu materi di setiap pertemuan ya. Terus bahan mandiri ini misalnya ada tugas review ataupun tugas-tugas yang saya berikan di si akad masing-masing. Nah, ini akan ada tugas dan proyek juga, berarti termasuk juga kegiatan terstrukturnya masuk ke dalam bahan UTS-nya. Terus hasil diskusi dan tanya jawab ini akan ada soalnya. Terus materinya itu dimulai dari pertemuan 1 ya sampai di sebelum UTS ya. Sebentar saya lihat dulu aplikasinya apakah masih ada. Oke. Nah, untuk ujian akhir semester ya, di sini nilainya itu 20%. Ya, 20%. Jadi dilakukan pada akhir semester dan ini bisa ujian tertulis baik itu take home ya maupun classroom ya, ruangan tertutup. Terus materinya sama seperti yang tadi, cuma materinya itu mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan 12, yaitu pertemuan sebelum kita melakukan UAS. Baik, di sini ada nilai presentasi, presensi. Nah, presensinya itu 10%. Nah, untuk tugasnya ini yang dominan yaitu tugas, karena di setiap pertemuan itu kan akan ada tugas mandiri dan perkembangan dari tugas terstrukturnya. Nah, ini ada kuis ya, mungkin kita akan lakukan kuis di nggak bisa di kelas ya, karena lagi karena lagi dari mungkin kuisnya ini akan direkognisi ya, nilai kuisnya dari nilai tugas mandirinya. Praktikum juga sama, nanti akan saya akan saya taruh rules di setiap tugasnya itu apakah dia masuk di praktikum, di kuis atau di tugas ya. Ini UTS-nya 10% dan UAS-nya 30%. Oke. Nah, ini mungkin komponen penilaiannya untuk kita sendiri. Apabila teman-teman ingin mendapatkan nilai A ya, berarti teman-teman harus absolutnya itu 81 sampai 100. Jadi kalau misalnya teman-teman 80,99, nah ini kan di sistem UTS itu tidak ada pembulatan. Jadi ini tetap masuk ke B+ ya. Jadi misalnya 80,99, walaupun sebenarnya ini bisa dibulatin ke 81, nah ini nggak bisa. Di dalam sistemnya UTS itu nggak bisa. Jadi dia masih masuk ke masih masuk ke B+. Jadi harus 81 untuk mendapatkan nilai A di MK ini ya. Ini berdasarkan dari penilaian UTS. Nah, untuk penilaian yang tadi ini berdasarkan dari berdasarkan dari saya sendiri untuk komponen bobot nilainya. Nah, kalau untuk penilaian pembelajaran ini berdasarkan dari UTS. Nah, di sini ada semua tugas dikumpulkan di siakat dalam bentuk blok. Nah, di sini teman-teman berarti wajib memiliki blok sendiri ya. Nah, blok sendiri. Jadi misalnya berarti teman-teman harus membuat blogger ya, blogger. Ini bisa teman-teman buat blogger sendiri ya, free. Cari aja yang free, nggak usah berbayar, karena untuk pengumpulan tugas. Jadi misalnya saya upload untuk yang sebelum-sebelumnya, untuk mengupload tugas biasanya saya itu format filenya PDF ya, PDF gini ya, PDF. Nah, itu kan biasanya jawabannya itu PDF juga ya.
PDF, ada juga yang Word ya. Nah, jadi yang akan saya upload nanti di si akadnya berupa link video pembelajaran. Nah, jadi berupa link video pembelajaran ya. Jadi di dalam setiap video pembelajaran ya, dalam setiap video pembelajaran akan ada tugas ya, akan ada tugas mandiri dan terstruktur dan materi. Jadi teman-teman, ini adalah satu solusi buat saya sendiri agar video yang saya buat ini bisa ditonton sampai dari awal sampai akhir ya. Dari awal sampai akhir oleh teman-teman sendiri ya. Jadi ini satu solusi yang saya buat sendiri ya, supaya teman-teman itu menonton videonya dari awal sampai akhir ya. Jadi di video itu akan ada nanti tugas sama materi nih ya. Terus misalnya saya uploadnya link, jadi teman-teman nanti jawabannya itu berupa link blog masing-masing ya. Jadi jawabannya itu berupa link blog masing-masing. Jadi link blog masing-masing. Nah, dimana link blognya itu akan mengacu atau ngedirect ke blog kalian, blog teman-teman ya, blog teman-teman yang isinya jawaban dari tugas yang akan saya berikan ya. Mungkin sampai sini bisa dipahami ya. Nah, untuk keterlambatannya ini ditiadakan karena kan kita menggunakan sistem daring learning. Ini keterlambatannya ditiadakan. Nah, izinnya masih H-1. Misalnya teman-teman tidak bisa, tapi nggak bisa sih, H-1 ini misalnya nggak bisa masuk ataupun nggak bisa melakukan tugas, bisa hubungi saya H-1 dari hari perkuliahan ya. Oke, terus apa lagi nih? Nah, ini ada pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa chat di grup kelas atau di YouTube saya nanti. Nah, nanti insya Allah video ini akan saya upload di YouTube. Nah, untuk slide-nya sampai sini kita sudah selesai ya. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang RPS. Sebenarnya bentar, mana file RPS-nya? Nah, ini sini ada file RPS-nya. Oke, sebelum kita bahas RPS ya. Nah, ini adalah tugas pertama teman-teman. Jadi ini tugas individu ya, akan merekognisi absensi pertemuan pertama. Jadi setiap tugas itu akan akan merekognisi absensi pertemuan pertama. Jadi kalau misalnya setiap tugas ini nanti nilainya absensi ya, absensi dan nilai tugas ya. Jadi misalnya absensinya 1 atau hadir ya, setiap kali pengumpulan itu berarti nilai absensinya 1 ya. Di sini ada nih rekognisi absensi pertemuan pertama. Nah, tugas yang pertamanya itu berdasarkan dari rules perkuliahan, di mana pengumpulan tugas disiapkan dalam link blog ya masing-masing. Jadi untuk tugas pertamanya silakan membuat blog masing-masing dengan desain yang unik, kemudian dikumpulkan di siakat dengan melampirkan link blog. Jadi tugasnya akan saya create ya, tugasnya akan saya create di siakat dengan di sini berbentuk link video pembelajaran. Nah, nanti jawabannya teman-teman tidak usah
melalui PDF ataupun melalui formatnya PDF ataupun formatnya Word, nanti teman-teman langsung aja dipaste ya, paste link blog yang mengarah ke jawaban tugas ini ya. Misalnya jawabannya itu saya sudah bikin blog namanya herpandi.blogger.com gitu. Misalnya jawabannya itu aja, ya udah pastenya itu aja. Jadi yang dipaste itu herpandi.blogger.com gitu, blogger.com. Nah, ini aja jawabannya berarti ya. Oke, untuk tugas pertamanya yang merekognisi absensi pertemuan pertama mungkin sampai sini kita done. Kita masuk ke berikutnya. Nah, di sini ada RPS yang sudah ditandatangani oleh Pak Rodi, yaitu selaku kaprodi kita. Nah, di sini teman-teman ada capaian-capaian yang akan kita capai ya, seharusnya tercapai ya, insya Allah. Di sini ada menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahlian secara mandiri. Nah, di sini menguasai konsep ya, cerdas, teknik. Terus ini bisa dibaca-baca sendiri karena untuk presentasi di slide tadi semuanya intinya itu yaitu RPS ini. Jadi dari slide yang tadi isinya itu tidak kurang tidak lebih, yaitu dari slide dari ini apa ini, dari RPS ini ya. Nah, di sini ada tentang deskripsinya, terus bahan-bahan materinya, terus di sini ada pertemuannya, kita mau ngapain selama 1 bulan. Di sini aja ada tugas. Nah, ini sudah saya upload di e-learning, silahkan di download sendiri. Terus kedepannya kita akan ngapain, mungkin materinya bisa dipelajari secara mandiri di internet ya. Terus setiap minggunya akan ada penguploadan ini materi ya. Mungkin sampai sini saja untuk video pembelajarannya ya. Silakan dilihat di e-learningnya, terus dilihat isi akadnya untuk tugasnya ya. Nah, insya Allah ini akan diupload